Saudara-saudari yang seiman, Bapak Uskup Agung memberi surat gembala kepada kita semua. Kita diundang untuk membaca dan menyimaknya. Saya akan membacakan surat gembala Prapaskah Uskup Agung Semarang, dan dua hal akan saya tambahkan. Judulnya sebagai berikut: Tinggal dalam Kristus, hadirkan damai bagi sesama dan alam ciptaan. Bapak Kardinal, Bapak Uskup, para romo, bruder, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda dan anak-anakku, umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang yang terkasih. Kita akan kembali memasuki masa Prapaskah mulai Rabu Abu 22 Februari 2023. Pada masa Prapaskah ini, kita diajak untuk merenungkan dan menghayati tema aksi puasa pembangunan atau APP, yaitu tinggal dalam Kristus, hadirkan damai bagi sesama dan alam ciptaan. Tema ini kita tempatkan dalam semangat dan gerak penggembalaan tahun 2023, yaitu tinggal dalam Kristus dan berbuah, bersatu dan bersinergi demi Indonesia damai. Tema APP ini juga kita tempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu tema arah dasar Keuskupan Agung Semarang 2021 sampai 2025, yaitu tinggal dalam Kristus dan berbuah. Pada masa Prapaskah ini, kita diajak untuk semakin bersatu mesra dengan Kristus yang dapat diwujudkan dengan hidup rohani yang teratur dan mendalam. Antara lain berdoa, mengikuti perayaan sakramental, khususnya Ekaristi dan Tobat, membaca kitab suci, berziarah, berdevosi, dan terlibat dalam pendalaman iman. Kesatuan mesra kita dengan Kristus Sang Damai Sejati akan menghasilkan buah yang nyata, yakni damai dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan alam ciptaan. Meskipun demikian, tetaplah harus kita sadari bahwa selalu ada ancaman terhadap damai ini. Damai dengan diri sendiri dapat terancam antara lain oleh kemalasan, amarah, iri hati, dan dendam. Hal-hal inilah bahkan bisa dikatakan sebagai sumber dosa yang menjauhkan kita dari Tuhan. Damai dengan sesama terancam antara lain oleh kesombongan, keserakahan, keinginan untuk memaksanakan kehendak serta menguasai orang lain, kebencian dan caci maki, penindasan dan kekerasan, diskriminasi dan intoleransi, terorisme dan perang merupakan bentuk-bentuk ancaman yang paling nyata terhadap upaya hidup damai dengan sesama, dan hal ini masih terjadi juga di bumi pertiwi ini. Damai dengan alam ciptaan terancam antara lain oleh pencemaran dan pengrusakan alam lingkungan hidup. Hal ini berakibat pada terjadinya banjir, kekeringan, dan krisis iklim. Kita mengalami itu semua. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, saya mengundang Anda semua untuk secara khusus memaknai ajakan hadirkan damai bagi sesama dan alam ciptaan ini melalui ucapan syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan
yang telah memperkenankan kita tinggal dan hidup di bumi pertiwi Indonesia yang indah dengan segala kekayaan alam dan keanekaragaman masyarakatnya. Kita bersyukur atas Pancasila yang berisi nilai-nilai manusiawi yang dalam sejarah bangsa telah teruji dan terbukti sungguh ampuh menjadi wadah kesatuan dan berkat persatuan bangsa kita. Keragaman dan perbedaan yang ada merupakan anugerah Tuhan yang selayaknya selalu kita syukuri. Sejak awal berdirinya bangsa kita, Indonesia, dipersatukan dalam keanekaragaman. Karena itu, Bhinneka Tunggal Ika menjadi semangat perjuangan kita demi terwujudnya Indonesia damai. Untuk sampai pada tujuan ini, seluruh warga masyarakat Indonesia, tidak terkecuali kita umat Keuskupan Agung Semarang, mesti bersatu padu dan bekerja sama menyatukan energi atau bersinergi untuk menciptakan dan mengembangkan kehidupan bersama yang damai ini. Kita bangun persaudaraan insani dalam perbedaan. Hal ini akan terlaksana kalau di antara semua warga masyarakat ada keterbukaan untuk saling memahami dan menerima manakala ada perbedaan, ada keberanian untuk dengan kasih penuh ketulusan saling mengingatkan. Apabila ada ketidakberesan, ada kehendak untuk saling meminta maaf dan mengampuni ketika ada kesalahan, serta ada tekad untuk menyambut dan memperlakukan yang lain sebagai saudara yang mesti direngkuh dan dilindungi. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan hari ini memberikan pesan yang sangat jelas untuk kita. Mengasihi adalah sikap hidup dan cara bertindak yang paling tepat untuk menghadirkan damai. Sebab hanya dengan kasih penuh ketulusan itulah maka persaudaraan sejati akan terwujud. Kasih yang tulus akan menjauhkan seseorang dari rasa benci dan sikap balas dendam. Melalui Nabi Musa, sebagaimana kita dengarkan dari bacaan pertama, Allah menghendaki agar umatnya tidak membenci saudaranya dalam hati, melainkan harus dengan terus terang menegur sesamanya, agar tidak menuntut balas dan tidak menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsa, melainkan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Demikian pula dalam khotbahnya di bukit, seperti telah kita dengarkan dari Injil, Tuhan Yesus meminta kepada para muridnya agar meninggalkan hukum balas dendam. Ia menghendaki agar dalam kehidupan bersama berkembang cinta kasih yang membalas kejahatan dengan kebaikan, kebencian dengan pengampunan. Tuhan Yesus bersabda dengan jelas, "Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di akhir surat gembala ini, sekali lagi saya mengajak Anda semua untuk menghayati dan memaknai hari-hari pantang dan puasa selama masa Prapaskah ini sebagai kesempatan untuk menyatakan tobat kita di hadapan Tuhan, sesama dan alam semesta. Kita berdoa juga agar Tuhan menganugerahkan damai sejahtera bagi bangsa kita tercinta Indonesia. Saya pun berdoa untuk Anda semua. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat kesehatan, kesejahteraan, dan kerukunan bagi kita semua. Selamat memasuki masa Prapaskah untuk menyambut perayaan Agung Paskah. Berkah dalam.
Peraturan Puasa dan Pantang tahun 2023. Mengacu pada ketentuan Pastoral Keuskupan Regio Jawa tahun 2016 pasal 138 nomor 2B dalam kaitannya dengan kanon 1249 sampai 1253 Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 tentang hari Tobat, peraturan puasa dan pantang ditetapkan sebagai berikut. 1. Hari puasa tahun 2023 jatuh pada hari Rabu Abu tanggal 22 Februari tahun 2023 dan hari Jumat Agung tanggal 7 April 2023. Jadi hari puasanya hanya 2 kali saja. Hari pantang jatuh pada hari Rabu Abu dan hari Jumat selama masa Prapaskah tanggal 22 Februari sampai 7 April 2023. Yang dimaksud dengan berpuasa adalah makan hanya 1 kali saja dalam sehari, yakni pada hari Rabu Abu dan hari Jumat Sengsara dan Wafat Tuhan. Mari kita perhatikan hal ini, kita perhatikan baik-baik, jangan sampai masih memiliki pemahaman pada masa lalu. Kita berpuasa pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Di hari 2 tersebut kita makan hanya 1 kali. Kita ingat ada yang punya kebiasaan sehari makan 3 kali, pagi hari, tengah hari, sore hari. Nah, monggo dipilih makannya hanya pagi hari saja atau siang hari saja atau malam hari saja. Makan hanya 1 kali, boleh makan kenyang. Terus ada yang bertanya, Romo, kalau makan hanya 1 kali, lalu apakah minumnya juga 1 kali? Ada yang bertanya demikian. Di sini tidak dikatakan tentang minum. Maka saudara-saudari seiman, dengan demikian monggo ngunjuk berapa kali. Ada juga yang bertanya, Romo, apakah pada masa puasa itu supaya badan tetap sehat, minumnya susu ditambah gula? Saya jawab, monggo dipun penggalih, yang penting sehat. Jangan sampai berpuasa lalu nanti menjadi sakit dan dengan demikian tidak dekat dengan Tuhan. Bukan seperti itu maksudnya. Umat beriman yang wajib berpuasa adalah yang berumur antara 18 tahun sampai dengan awal tahun ke-60. Tetapi kalau usia awal 60 harus menjaga kesehatannya dan tidak kuat berpuasa, ya wis ora sah melu-melu yang kuat. Ketiga, yang dimaksud dengan berpantang adalah tidak makan daging atau makanan lain yang disukai pada hari Rabu Abu dan hari Jumat selama masa Prapaskah. Namun sesuai dengan tradisi gereja universal, berpantang ini dapat dilakukan juga setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu merupakan hari pesta wajib. Umat beriman yang wajib berpantang adalah yang sudah genap berumur
14 tahun. Saudara-saudari, ada yang bertanya, Romo, ada anak yang sudah terima komuni, dia itu kelas SD 6, kelas 5, mereka usianya 12 tahun. Nah, 12 tahun belum dapat ketentuan untuk berpantang. Terus gimana? Mereka berpantang apa enggak? Jawabannya gimana anak-anak? Anak-anak belum dianjurkan untuk berpantang. Tetapi kalau anak-anak berpantang, mesti didampingi oleh orang tuanya. Jangan sampai pantangnya meleset. Pantang yang wajar untuk anak-anak, contohnya di masa Prapaskah ini mengurangi main game. Ya, anak-anak, bertambah untuk berdoa. Misalnya, demikian juga menyisihkan uang jajannya. Silahkan para bapak ibu orang tua mendampinginya. Agar umat beriman, baik secara pribadi maupun bersama keluarga atau komunitas, dapat memanfaatkan 40 hari masa Prapaskah ini secara lebih berdaya untuk penyempurnaan diri dengan tobat dan mati raga. Kami anjurkan beberapa hal berikut. A. Masing-masing pribadi, keluarga, dan komunitas dapat mencari bentuk mati raga, puasa, dan pantang yang sesuai dengan jenjang usia dan kondisi kesehatan. B. Pada hari pantang dan atau hari-hari lain yang ditentukan, setiap keluarga atau komunitas dapat berpantang makan nasi atau menggantinya dengan bahan makanan pokok lokal dengan satu macam lauk, sebagaimana telah menjadi gerakan di beberapa paroki atau komunitas selama masa Prapaskah dan peringatan Hari Pangan Sedunia. C. Selama 40 hari dalam masa Prapaskah, secara pribadi atau secara bersama dalam komunitas atau keluarga, memilih wujud pertobatan dan silih yang lebih berdaya ubah. D. Setiap pribadi, keluarga atau komunitas dapat mewujudkan karya amal kasih bagi mereka yang membutuhkan. E. Setiap pribadi, keluarga atau komunitas dapat melatih diri lebih tekun dalam olah rohani, antara lain melalui ketekunan membaca dan merenungkan kitab suci, mengikuti renungan APP, rekoleksi atau retret, latihan rohani, ibadat jalan salib, pengakuan dosa, meditasi, dan adorasi. Saudara-saudari yang terkasih, saya akan menyampaikan dua catatan kecil yang berarti. Pertama, silahkan saudara-saudari yang terkasih memperhatikan jadwal penerimaan sakramen tobat yang dalam minggu ini akan diedarkan. Sakramen tobat diberikan di kapel-kapel dan seterusnya. Perhatikan jamnya. Kita memanfaatkan sakramen tobat ini sebaik-baiknya. Jangan sampai menunda. Wah, saya akan menerima sakramen tobat lain kali kalau sudah melakukan dosa besar. Ampun, terjadi sampai seperti itu. Lebih sering menerima sakramen tobat, kita akan semakin sering mengenal Tuhan yang Maha Rahim bagi diriku. Dengan menerima sakramen tobat, maka aku berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan alam ciptaan. Monggo dimanfaatkan
menerima sakramen tobat. Semakin jarang menerima sakramen tobat, kita akan semakin tidak tahu aku sudah berdosa atau tidak. Catatan kedua, membaca dan merenungkan kitab suci mengikuti renungan APP. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita diajak untuk berkumpul berdoa rosario bareng-bareng, kita bersemangat, yang datang sangat banyak. Maka pada kesempatan APP ini kita diundang merenungkan kitab suci dan mengikuti renungan APP. Saya harap juga sebanyak dan sesemangat kita berdoa rosario bersama-sama. Ada orang pernah saya tanya, mengapa yang hadir pada pertemuan APP jumlahnya tidak sebanyak ketika doa rosario? Ada yang menjawab, wah Romo, takut nanti ditanya pertanyaannya sukar-sukar. Demikian juga nanti kalau jawab salah kan malu Romo. Itulah jawaban yang ada. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak perlu takut untuk ditanya, tidak perlu takut jawab salah. Kalau jawab salah tidak akan pernah kena denda, dan kalau jawabnya itu meleset juga tidak merupakan dosa. Maka silahkan ikut pertemuan APP. Alasannya, kalau kita pada waktu APP hanya di rumah saja, nggak pernah ikut pertemuan APP, kita akan makin banyak punya alasan yang saleh-saleh untuk tidak membaca kitab suci, tidak berdoa bersama. Alasan yang salah itu begini, misalnya apa? Kita punya pekerjaannya belum selesai, maka kita akan meneruskan pekerjaan tersebut. Tetapi dengan kita menjadwal, misalnya pada hari di mana ditentukan ada pertemuan APP, aku datang ke sana, maka aku akan diteguhkan oleh teman-temanku dan aku akan rindu bertemu dengan teman-temanku untuk baca kitab suci bersama, untuk mendengarkan renungan bersama. Ada ungkapan begini, tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka kita juga tidak mencintai Tuhan. Lalu bagaimana caranya mengenal Tuhan supaya mencintai Tuhan? Dengan saya membaca kitab suci atau dengan saya mendengarkan firman Tuhan, saya akan semakin mengenal Tuhan yang mencintai diriku dan Tuhan yang mencintai umat manusia pada masa lalu. Dengan saya semakin rajin membaca kitab suci, berdoa, atau dengan saya itu mendengarkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama, maka aku akan semakin mencintai Tuhan yang telah lebih dahulu mencintai diriku. Tema APP tahun 2023 ini adalah tinggal dalam Kristus. Hadirkan damai bagi sesama dan alam ciptaan, sebagaimana diuraikan dalam buku renungan bersama APP Keuskupan Agung Semarang 2023 yang diterbitkan oleh Panitia APP Keuskupan Agung Semarang. Semarang 11 Februari tahun 2023 pada peringatan Santa Perawan Maria dari Lourdes, Hari Orang Sakit Sedunia ke-31. Robertus Rubiatmoko, Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang. Saudara-saudari, mari kita berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita.